Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola semuanya, apa kabar kalian semua di sana? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Kita sudah memasuki tema 8 dengan muatan pelajaran IPA, membahas mengenai pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Semangat belajar! Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Karena bumi memiliki banyak kandungan air di dalamnya. Mengapa air tersedia di bumi? Karena adanya siklus air di dalamnya. Hujan merupakan tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Karena hujanlah air dapat tersedia di bumi yang dapat kita manfaatkan. Anak juara tahu dong siapa yang menciptakan hujan? Ya, betul. Yang menciptakan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menjadikan bumi dan makhluk hidup dapat merasakan kebermanfaatan air yang diciptakannya. Ada beberapa contoh manfaat air, seperti air mengalir dan mengisi danau-danau sehingga dapat dimanfaatkan manusia. Air dapat menjaga suhu dan iklim di bumi. Air yang dibendung sebagai waduk untuk irigasi sawah, pembangkit listrik, dapat digunakan manusia. Dengan adanya air, maka dapat digunakan sebagai sarana transportasi laut. Bagi manusia sendiri, air sangat memiliki peran penting. Karena dengan adanya air, kita dapat mencuci piring, kita dapat mandi, masak, dan yang paling penting yang dibutuhkan oleh manusia, air dapat kita minum. Kamu kebayang nggak sih kalau kita tidak ada air? Yang pasti, kita tidak bisa bertahan hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, bila tidak ada air, maka tidak akan bisa bertahan hidup. Mungkin hanya waktu beberapa jam saja, kita lama-lama akan mati. Nah, yang kedua, permukaan bumi berubah. Tahu nggak, warna biru di bumi itu didapat dari air. Warna hijaunya dari tanaman. Tentu, warna tersebut akan berubah jika tidak ada air. Bumi akan berubah menjadi warna kecoklatan. Wah, bumi kita tidak indah lagi. Yang ketiga, bumi akan terasa panas. Kalian tentu merasa sejuk ketika hujan sedang turun. Kebayang nggak kalau tidak turun hujan? Bumi terasa panas. Lautan yang mengering menyebabkan bumi menjadi panas. Oleh karenanya, semua yang berada di bumi membutuhkan air. Jika tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan. Karena air dimanfaatkan oleh makhluk hidup hampir setiap hari, bahkan dalam hitungan detik, tapi mengapa air itu tidak kunjung habis? Air yang ada di permukaan bumi akan selalu tetap ada karena ada yang namanya siklus air. Siklus air memiliki beberapa tahapan, yaitu penguapan yang disebut dengan evaporasi, pengembunan yang disebut dengan kondensasi, dan adanya presipitasi atau hujan. Kita lihat yuk sekarang bagian dari tahap-tahapan siklus air. Yang pertama, penguapan atau disebut dengan evaporasi. Evaporasi adalah air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari. Penguapan ini bisa dari air laut, air danau, bahkan air pada permukaan tumbuhan, dan semuanya lalu menuju atmosfer. Tahapan yang kedua yaitu pengembunan atau disebut dengan kondensasi. Kondensasi adalah uap air di atmosfer mengalami pengembunan berbentuk awan-awan putih. Tahu kan awan yang suka kita lihat di langit? Tahapan yang ketiga yaitu presipitasi. Awan-awan putih tadi lama-lama akan menjadi awan tebal yang mengandung banyak titik air dan akhirnya saling bergesekan. Sehingga terjadinya presipitasi, yaitu jatuhnya titik air ke bumi berupa hujan atau salju.
Aliran air atau salju ini akan mencair dan bergerak menuju danau atau lautan. Bahkan bisa juga terjadinya proses penyerapan di tanah yang disebut dengan infiltrasi. Infiltrasi atau disebut penyerapan. Jadi, selain menuju danau dan lautan, air juga mengalir ke berbagai sumber air. Air yang turun ke bumi melewati proses presipitasi juga akan diserap oleh tanah dan bahkan juga akan diserap oleh tumbuhan. Maka terjadilah cadangan air tanah atau sumber air yang akhirnya kita manfaatin semuanya oleh manusia, tumbuhan, dan hewan. Tahapan-tahapan siklus air ini akan berlangsung terus-menerus seperti itu. Ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, lalu kembali lagi evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Inilah yang disebut dengan siklus air. Bencana kekeringan memiliki kaitan dengan siklus air. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Siklus air juga menghasilkan air tanah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nanti kalian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri ya, apa sih yang dimaksud dengan siklus air menghasilkan air bersih dan siklus air menghasilkan air tanah. Penjelasan itu dapat kalian baca pada buku tema 8, halaman 64 sampai 65. Jadi, bencana kekeringan dan kaitannya dengan siklus air bisa disebabkan akibat ulah manusia yang menggunakan air secara berlebihan namun tidak diimbangi dengan pelestarian lingkungan. Sayang sekali ya. Oleh karena kalian dapat membuat poster dampak siklus air bagi kehidupan kita di muka bumi ini. Kalian kerjakan ya, dapat dengan menggunakan aplikasi atau kalian dapat menggambar. Proses siklus air berkaitan dengan cadangan air yang akan selalu tersedia apabila terdapat peresapan air. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk hujan. Air yang turun ini masuk ke sungai. Aliran air sungai terkumpul lagi di laut. Begitu seterusnya. Nah, selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Air yang masuk ke dalam tanah inilah yang disebut dengan air cadangan atau sumber air. Kalian dapat melihat buku tema 8 halaman 53 sampai 55. Untuk lebih jelasnya, apa sih yang dimaksud dengan peresapan air itu? Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Ibu mengenai siklus air. Tetap semangat belajar dalam kondisi apapun. Sampai berjumpa lagi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.